Bro, pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya ada orang yang kerja banting tulang dari pagi sampai malam, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Malah kadang makin susah. Sebaliknya, ada orang yang kelihatannya santai, tapi rezekinya ngalir terus. Apa benar ini semua cuma soal takdir? Eh, tunggu dulu. Saya dulu juga mikir begitu. Sampai akhirnya saya sadar, ternyata masalahnya bukan di takdir, tapi ada di dalam kepala kita sendiri. Ya, di pola pikir. Banyak dari kita, tanpa sadar, terjebak dalam kebiasaan berpikir yang justru bikin kita tetap miskin. Ini bukan cuma omong kosong loh. Banyak pakar keuangan dan psikologi. Salah satunya, Carol S. Dweck, dalam bukunya Mindset, sudah membuktikan kalau cara kita berpikir itu yang menentukan batas kesuksesan kita. Yuk, coba kita ngobrol santai. Kita bedah, bearing-bearing, kebiasaan-kebiasaan ini. Siapa tahu, ada yang klik, dan relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Coba kita bayangin, ada dua orang teman. Sebut saja namanya Budi dan Andi. Keduanya kerja di kantor yang sama. Gajinya pun sama persis. Tapi, 10 tahun kemudian, nasib mereka beda jauh. Andi sudah punya rumah sendiri, punya usaha sampingan kecil-kecilan, dan hidupnya tenang. Sementara Budi masih ngontrak, sering ngeluh, akhir bulan uangnya pas-pasan. Padahal gajinya sudah naik beberapa kali. Apa yang beda? Ternyata, pola pikirnya. Budi ini tipikal orang yang terjebak di pola pikir pertama. Fokus pada konsumsi, bukan investasi. Setiap kali gajian atau dapat bonus, yang ada di kepalanya langsung, wah, enak nih, ganti HP baru. Atau weekend ini harus nongkrong di kafe yang lagi hits. Gak salah sih, tapi semua uangnya habis, cuma buat gaya hidup. Kenaikan gaji dianggap sebagai lampu hijau buat naikin level konsumsi, bukan naikin level aset. Beda sama Andi. Setiap dapat gaji, dia langsung sisihkan sebagian di awal. Bukan buat ditabung di bank doang, tapi buat diputar lagi. Dia mulai dari yang kecil. Misalnya beli beberapa gram emas, atau ikut patungan sama teman buat sewa lahan kecil, buat disewakan jadi parkiran. Kelihatannya sepele, tapi dia sedang membangun pabrik uang kecil miliknya. Dia paham, kekayaan itu dibangun dari aset yang menghasilkan, bukan dari barang yang nilainya terus turun. Budi beli HP baru yang harganya anjlok, begitu keluar toko. Sementara Andi beli aset yang nilainya bisa naik, atau minimal menghasilkan pemasukan pasif. Pola pikir kedua yang sering banget ngejebak kita, dan ini yang paling bahaya, adalah merasa tidak bisa mengubah nasib. Pasti sering dengarkan omongan, ah sudahlah, kita mah memang dari keluarga biasa. Mau usaha juga pasti gagal. Udah takdirnya jadi orang susah. Kalimat-kalimat ini kayak racun yang pelan-pelan membunuh semangat. Keyakinan bahwa kemiskinan itu warisan membuat kita berhenti mencoba. Kita jadi pasrah, nerimo, dan akhirnya nggak melakukan apa-apa. Padahal kalau kita lihat sejarah, banyak sekali orang sukses yang lahir dari nol, dari keluarga yang sangat sederhana. Mereka bisa berhasil karena mereka nggak percaya sama takdir miskin. Mereka percaya kalau mereka bekerja lebih keras, belajar lebih giat, dan berpikir lebih cerdas, nasib bisa diubah. Mereka berani menantang keadaan, bukan pasrah pada keadaan. Selanjutnya, pola pikir ketiga yang gak kalah sering kita temui, takut mengambil risiko kecil, tapi malah terjebak di risiko yang jauh lebih besar. Contohnya gini, ada tawaran ikut kursus online buat belajar skill digital marketing, biayanya mungkin beberapa ratus ribu. Orang dengan pola pikir miskin akan berpikir, wah, sayang uangnya, mending buat jajan. Nanti kalau nggak berhasil gimana? Mereka takut rugi uang yang relatif kecil. Tapi, mereka nggak sadar. Dengan tidak belajar skill baru, mereka sedang mengambil risiko yang jauh lebih besar. Yaitu, risiko stagnasi. Risiko karirnya mentok, gajinya nggak naik, dan akhirnya tergerus oleh zaman. Mereka lebih memilih aman di pekerjaan yang itu-itu saja, dengan skill yang itu-itu saja. Padahal, di dunia yang terus berubah ini, zona nyaman adalah tempat yang paling tidak aman. Orang yang sukses
justru berani ambil risiko kecil yang terukur. Mereka coba usaha kecil, gagal, coba lagi. Mereka investasi di ilmu, ikut seminar, baca buku. Bagi mereka, itu bukan biaya, tapi investasi untuk masa depan. Nah, ini dia nih, yang paling khas di masyarakat kita, pola pikir keempat. Lebih mementingkan gengsi daripada kebebasan finansial. Pernah lihat teman yang HP-nya paling canggih, bajunya paling branded, fotonya di medsos, selalu di tempat mahal, tapi akhir bulan inbox kita bro, pinjam 100 dulu dong. Ini penyakitnya, keinginan untuk terlihat kaya di mata orang lain itu jebakan yang luar biasa. Kita rela berutang, pakai pay later buat hal-hal yang gak penting, cuma demi validasi sosial, demi diakui, wah, sama lingkungan. Padahal, di balik semua kemewahan itu, keuangannya berantakan. Cicilan numpuk, tabungan gak ada. Orang yang benar-benar menuju kaya, justru sebaliknya. Mereka mungkin pakai baju biasa aja. HP-nya juga gak ganti-ganti kalau belum rusak. Kenapa? Karena fokus mereka bukan untuk pamer ke orang lain, tapi untuk membangun fondasi keuangan yang kuat demi kebebasan mereka di masa depan. Mereka lebih pilih punya banyak aset daripada punya banyak barang mewah untuk dipamerkan. Dan yang terakhir, pola pikir kelima yang jadi akar dari banyak masalah, menganggap ilmu itu tidak penting. Terutama ilmu soal uang. Banyak yang berpikir, ngapain sih ribet-ribet belajar investasi, saham, reksadana. Itu kan urusan orang kaya, susah, bikin pusing. Ini keliru besar. Di zaman sekarang, nggak ngerti. Cara kerja uang itu sama saja dengan buta huruf di masa lalu. Kita kerja keras cari uang, tapi kita nggak tahu cara mengelola dan mengembangkannya. Akibatnya, uang kita habis dimakan inflasi. Habis buat bayobi yang nggak jelas, padahal ilmu keuangan itu bukan cuma buat orang kaya. Justru, kita yang penghasilannya pas-pasan, wajib banget belajar supaya setiap rupiah yang kita dapatkan bisa bekerja maksimal untuk kita. Belajar bisa dari mana saja, dari YouTube, dari buku, dari komunitas. Kuncinya cuma satu, mau atau tidak. Jadi, kalau kita renungkan lagi, kemiskinan itu memang kompleks. Ada faktor dari luar, seperti kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi. Tapi, faktor terbesar yang bisa kita kontrol ada di dalam diri kita sendiri. Pola pikir, kalau kita terus-terusan menyalahkan takdir, fokus pada gengsi, takut mencoba hal baru, dan malas belajar, ya jangan heran kalau kita bakal terus terjebak di lingkaran yang sama. Tapi kalau hari ini kita putuskan untuk berubah, untuk mulai menyisihkan uang buat investasi sekecil apapun, untuk mulai belajar satu skill baru, untuk berhenti peduli apa kata orang dan fokus pada tujuan kita sendiri, maka pintu keluar dari kemiskinan itu selalu terbuka lebar. Ingat bro, miskin itu bukan identitas abadi. Itu hanyalah kondisi sementara yang disebabkan oleh pola pikir yang belum di-upgrade. Mari kita upgrade sama-sama. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu merasa bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman-temanmu ya. Dan pastinya subscribe channel ini biar kita bisa terus belajar dan tumbuh bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.